Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pojok Curhat. Jadi masih melanjutkan dari video kemarin. Yang kemarin kita ada orderan sekitar 2000-an dan itu baru selesai 1500. Nyatanya orderan kemarin juga masih cukup lumayan ya. Kalau orderan kemarin kita cek di sini. Kita cek di sini kemarin masih ada 570 orderan kemarin. Untuk hari ini baru 97 orderan. Sales kemarin sekitar 16, hari ini sekitar 2 sekian. Nah, ini masih ada PR ya nyatanya ya kalau dari packingan, meskipun kemarin ada 500 nyatanya karena memang kemampuan packing dari teman-teman admin, terutama admin saya itu sekitar 1400 sampai dengan 1500 sehari, makanya masih ada pendingan dan ini hari ini harus menyelesaikan 1500 packingan. Jadi untuk hari ini kita juga nggak live lagi, sebenarnya banyak ya, banyak dari buyer-buyer kita, dari customer kita, dari pelanggan kita yang pengen kita live karena memang di live ini masih ada promo, setidaknya ada gratis ongkir saat live. Nah, permasalahannya adalah kalau saya memaksakan untuk live hari ini, yang pasti orderan hari ini akan kembali membludak dan itu akan mempengaruhi nanti performa dari pelayanan. Oke, kadang kita perlu melihat situasi teman-teman ya. Meskipun dengan live itu ada peluang untuk nambah orderan lebih banyak lagi, tapi kalau memang orderan kita saat ini masih overload seperti yang saya alami seperti ini, ada baiknya kita untuk stop terlebih dahulu. Ya nanti memang akan ada calon buyer kita atau juga pelanggan kita yang menanyakan. Jika memang ada pelanggan yang menanyakan, teman-teman bisa jawab, kita live lagi besok jamnya jam sekian dan juga jam sekian. Tentukan saja jamnya, yang kita tidak perlu lagi untuk live 24 jam. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa penggunaan live dengan record sekarang udah nggak bisa teman-teman. Kalau tahun kemarin akhir tahun ya itu masih enak banget ya, enak banget kita live record aja, kita biarkan orderan besoknya udah 400, 500, 600, udah ya ratusan lah, 500 sampai dengan 600 itu udah cukup lumayan ya buat admin. Kerjaan 500 packingan juga masih cukup bagus kok. Untuk saat ini sepertinya karena sudah masuk ke promo Ramadan Sale ya. Ramadan Sale memang biasanya kalau produk-produk yang berhubungan dengan fashion, apapun itu fashionnya, tidak harus fashion muslim, tidak harus jilbab, tidak harus mukena, tidak harus sarung, tidak harus peci, itu akan selalu laris teman-teman. Bahkan saya pernah jualan nih baju biasa kayak ya baju harian, itu juga sangat-sangat laris. Kenapa? Karena seperti yang kita bahas pada beberapa hari lalu di video saya sebelumnya, itu berkaitan dengan orang kalau pengen pengen mudik gitu, pengen pulang kampung, biasanya pengen terlihat wah gitu. Nah, caranya seperti apa? Yang paling gampang adalah dia membeli, kalau nggak baju baru, gadget baru, pokoknya apapun yang bisa terlihat itu harus selalu baru teman-teman. Jadi kalau saran saya untuk mendekati Ramadan ini ya, teman-teman bisa ngambil di bagian fashion ataupun juga di gadget, karena dua-duanya ini akan sangat-sangat menarik untuk orderan hariannya. Nah, kalau sudah di di Syawal itu biasanya oleh-oleh. Kalau teman-teman mau cari orderan yang lebih kenceng, jualan oleh-oleh ataupun juga istilahnya, pokoknya semua apapun itu yang bisa dibawa pulang, oleh-oleh ataupun juga mainan. Kalau mainan biasanya targetnya ke anak-anak ya, karena anak-anak biasanya kalau sudah lebaran itu akan dapat uang saku, dan itu juga biasanya ordernya akan cukup kenceng banget teman-teman, akan membludak. Terutama bagi teman-teman yang punya toko offline, kalau bisa ya hari pertama aja, hari pertama di 1 Syawal ya itu libur, setelah itu hari 2, 3, 4 itu harus wajib ya buka. Kenapa? Karena itu adalah masa panen kita teman-teman. Oke lah kalau memang kita pengen memberikan waktu kepada admin kita, maka kita bisa handle sendiri. Mungkin di hari pertama siapa yang jaga, hari kedua, 3, 4 ya kita mengeluarkan uang ekstra untuk membuka toko kita. Kalau untuk toko online sih ada baiknya untuk ditutup ya. Kenapa? Karena jasa kirim biasanya juga akan nggak terlalu lancar teman-teman. Sering kali kalau di di momen lebaran ya, jasa kirim memang ngambil tapi jarang untuk dikirim keluar. Kenapa? Karena kurir-kurirnya ini juga pada libur teman-teman. Kalaupun tetap masuk, itu yang masuk otomatis ya, kalau dari 100% mungkin tinggal 30 ataupun juga 50%. Itu nggak akan bisa mengcover pengiriman teman-teman. Daripada produk dari teman-teman ataupun juga daripada barang teman-teman ini disimpan di gudang. Karena saya pengalaman beberapa tahun yang lalu, bahkan juga tahun lalu juga ngalamin, yang kita kirim mendekati hari lebaran ya, dalam artian ini sudah lebaran, sudah tanggal 1 Syawal, kita kirim produknya, nyatanya produknya itu nggak jalan-jalan teman-teman, masih di Surabaya, terus agak lama, habis itu baru jalan. Dan ternyata
barangnya ini datang lebih akhir daripada barang yang kita kirim saat pengiriman sudah normal, teman-teman. Jadi teman-teman wajib banget untuk mendekati Ramadan ini ya, wajib teman-teman tahu jadwal dari jasa kirim itu seperti apa. Misal liburannya 1 Syawal sampai dengan 2 Syawal, nanti di 3 Syawal itu sudah mulai normal ya, teman-teman mulai kirim di 3 Syawal. Ataupun juga kalau ternyata liburannya masih panjang nih, masih ada 50%, biasanya teman-teman bisa tanyakan ya, kepada kurir yang biasa ngambil ke teman-teman, Pak, ini pengirimannya normalnya kapan? Tanyakan aja, karena kalau enggak di kantor misal, mungkin pengiriman masih ada, tapi kalau di kantor itu cuma 50% yang masuk. Hati-hati teman-teman, biasanya barang tidak akan dikirim dan masukkan ke dalam gudang. Kalau sudah masuk ke dalam gudang, nanti ketumpuk, tumpuk, biasanya akan makin banyak dan pengirimannya akan makin lama teman-teman. Jadi lebih baik kita buka hanya kalau pengiriman jasa kirim sudah pada normal. Kalau teman-teman pakai misal Shopee Express, JNT, lalu JNE, ya setidaknya dua harus normal dulu. 50% lebih untuk jasa kirim kita harus normal. Kalau ditambah cepat ataupun juga jasa kirim lain, ya teman-teman bisa cek ya. Misal dari pakai 5, minimal 3 harus normal. Kalau nggak normal yang 3, jangan dibuka dulu tokonya. Lebih baik ya nikmati aja, nikmati kebersamaan waktu ini ya, betul, Idul Fitri ya. Oke, untuk hari ini itu aja. Jadi untuk saat ini memang apa ya istilahnya ya, promo itu untuk yang fashion, pokoknya semua yang berkaitan dengan fashion, dan nanti sepertinya juga yang berkaitan dengan ini ya, parcel sudah mulai ramai teman-teman bisa mulai untuk menstok lagi ataupun juga menyiapkan untuk pengiriman selanjutnya. Oke, semoga manfaat untuk hari ini, dan memang karena masih overload maka hari ini kita kembali untuk tidak live lagi. Semoga manfaat dan sampai jumpa di video dari Pojok Curhat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.